Jemaat Tuhan, gereja kita dalam rangka mendukung usaha segenap bangsa ini, bahkan segenap dunia ini untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19, telah memindahkan ibadah minggu dari gereja ke rumah kita masing-masing. Marilah kita terima ini sebagai ikhtiar kita, bagian doa kita kepada Tuhan, bahwa kita sungguh-sungguh bersatu padu, satu hati dengan segenap elemen bangsa ini untuk bersama-sama mengatasi virus COVID-19 ini. Ini tidak menghalangi kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan hadir di semua tempat, termasuk di rumah, di keluarga kita masing-masing. Dan mari kita juga pada hari Minggu ini di rumah kita masing-masing untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kami pilihkan dari Filipi 4 ayat 4 sampai ke 6. Filipi 4 ayat 4 sampai 6, demikian bunyinya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jemaat Tuhan, saudara-saudara, ada 3 pesan Tuhan untuk kita semua pada hari ini. Yang pertama, bersukacitalah. Sekali lagi, bersukacitalah. Camkanlah saudara-saudara di dalam hati kita masing-masing. Virus COVID-19 ini, virus-virus dan penyakit apapun juga, tidak berhak menghilangkan sukacita dari dalam hati kita. Sebab itu, pesan untuk kita yang pertama-tama, bersukacitalah. Itulah juga yang dialami oleh Paulus ketika dia menuliskan suratnya kepada jemaat di Filipi. Paulus sedang berada dalam penjara, dia dipasung. Bukan karena dia berbuat jahat, tapi karena dia memberitakan Injil Allah. Dalam keadaan terpenjara, terpasung dan terkurung, Paulus masih bisa menyerukan kepada dirinya dan kepada semua jemaat, bersukacitalah. Dan itu jugalah pesan untuk kita hari ini. Jangan kita biarkan masalah kita hari ini, termasuk pandemi yang sedang mewabah, menghilangkan sukacita itu dalam hati kita. Dan itu mungkin kita lakukan selama kita ada di dalam Tuhan, selama kita saling mengasihi satu sama yang lain, selama kita masih memenuhi hati kita dengan pengharapan, sukacita itu tetap ada di dalam diri kita. Karena itu, kita dalam upaya kita bersama-sama dengan pemerintah dan seluruh umat di dunia untuk mengatasi virus COVID-19 ini, kita akan tetap bergembira dan bersukacita. Kita akan membiarkan sukacita itu mengalir. Sukacita itu memancar dari dalam hati, dari dalam hidup, dari dalam rumah tangga kita masing-masing. Yang kedua, apa pesan untuk kita sebagai khotbah untuk kita semua pada hari ini? Nyata-nyatalah berbuat baik. Rasul Paulus nyatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Maksudnya, berbuat baiklah sedemikian, berulang-ulang. Berbuat baiklah secara sengaja, berbuat baiklah sungguh-sungguh, supaya semua orang tahu dan melihatnya. Saudara-saudara, memang kita sedang diperhadapkan dengan masa-masa sulit. Salah satu, kita tidak bisa berhimpun di rumah Tuhan demi kesehatan kita bersama. Tapi ini bukan berarti kita kehilangan kesempatan untuk berbuat baik. Justru menurut kami, pandemi ini adalah undangan Tuhan supaya kita berbuat baik. Ini adalah momentum bagi saudara dan saya berbuat baik. Bukan hanya penyakit yang bisa ditularkan, tetapi cinta kasih, kebaikan, itu bisa ditularkan dan dibagi-bagikan. Sebab itu, percayalah saudara-saudara, ketika kita tetap memenuhi hati kita dengan kebaikan,
Ketika kita berusaha berulang-ulang dengan sungguh-sungguh melakukan yang baik itu, terutama bagi saudara-saudara kita yang sedang kesulitan, yang sedang sakit, percayalah, sukacita itu pun akan semakin bertambah-tambah juga dalam diri kita. Pesan yang ketiga, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah jangan khawatir. Kita tidak perlu membohongi diri kita bahwa kalau kita sedang khawatir. Kita tidak perlu juga membohongi diri kita kalau kita sedang takut dan bahkan takut luar biasa. Kita tidak perlu membohongi diri kita ketika kita sedang galau atau bahkan cenderung putus asa. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, lawanlah kekhawatiran itu. Serahkanlah rasa khawatir dan takut itu kepada Tuhan. Sebab kekhawatiran, ketakutan apalagi yang berlebihan tidak akan membantu, tidak akan memecahkan masalah kita. Jangan lengah, jangan jumawa, jangan anggap remeh. Kita semua serius bersungguh-sungguh mengatasi virus COVID ini, termasuk dengan berbagai upaya sebagaimana dianjurkan oleh para dokter dan pemerintah kita. Tapi pesan Tuhan, kita juga tidak mau khawatir dan takut berlebihan. Dan itu bisa kita lakukan bila saudara dan saya menyerahkan rasa takut dan khawatir itu kepada Tuhan yang hari ini juga bersama-sama dengan kita. Inilah pesan Tuhan untuk kita semua. Marilah kita tetap meneruskan tinggal di rumah kita masing-masing sebagaimana anjuran kepala negara kita sampai virus COVID-19 ini berhasil diatasi oleh pemerintah, bangsa, dan seluruh dunia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami cuma minta satu hal kepadamu, jangan tinggalkan kami. Bersama-samalah dengan kami dalam masa-masa sulit ini. Peganglah tangan kami dan peluklah kami. Berikanlah kepada kami sukacita yang berasal dari Engkau itu. Hadirlah bersama-sama kami. Penuhilah hati kami dengan pengharapan yang berlimpah-limpah bahwa besok, lusa, minggu depan keadaan akan lebih baik. Bangsa kami akan menang melawan perang, melawan penyakit ini. Sementara kami beristirahat, sementara kami dianjurkan mengambil jarak dari sesama kami, bahkan dari rumah Tuhan. Yakinkan kami bahwa Engkau ada di mana-mana. Engkau setia dan baik. Kami berdoa khusus bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, khususnya yang terpapar dalam virus COVID-19 ini. Yakinkan mereka Tuhan, ini bukan aib. Ini bukan kutuk. Penuhi hati mereka dengan pengharapan. Berkati tangan dokter dan para medis yang merawat mereka. Dan berilah kesembuhan. Terima kasih ya Allah. Semua pengharapan dan cita-cita kami, juga pergumulan kami dan ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran kami serahkan kepadamu. Sebab Kaulah Allah, Kaulah Juru Selamat, Kaulah satu-satunya penolong kami. Demi nama Kristus. Selamat hari Minggu saudara-saudara, Tuhan memberkati kita.